yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu saat ini atas setiap kami lewat firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin.
Firman-Mu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu tetap berdiri sebentar karena saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 78. Tolong PowerPoint yang sudah saya berikan untuk bisa ditayangkan. Dan kita akan mengucapkannya, memperkatakan firman Tuhan. Thank you, pemusik, singers, Timothy, dampingi saya. Oke, ya, boleh ditayangkan? Oh sudah, tidak kelihatan di sana ya. Boleh, baik kalau gitu saya izinkan saya membalikkan badan. 1, 2, 3. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Apa itu? Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatannya ajaib yang telah dilakukannya. 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada siapa? Anak-anak mereka. 6. Supaya dikenal oleh angkatan atau generasi yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Kepada Pak Hengki saya ucapkan terima kasih. Saya diberi tema pagi ini menyampaikan tentang experiencing God. Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kenapa ada banyak orang begitu sering beribadah, terlibat di pelayanan bahkan, tapi tidak mengalami perubahan yang signifikan di dalam kehidupannya. Kita sering jumpai itu dan itu sebuah kenyataan yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah ketika orang hanya berkutat kepada kegiatan agamanya saja, agamawi saja. Padahal Tuhan menekankan bahwa sesungguhnya di dalam Kristus yang Tuhan inginkan ada terbangunnya satu hubungan yang intim, kedekatan. Sehingga mengalami Tuhan itu real, bukan kata orang. Ada banyak orang menerima pewahyuan, kata orang. Tapi padahal Tuhan menekankan segala sesuatu itu kita yang harus mengambil inisiatif untuk mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau itu kita alami, ini pasti menjamin akan ada perubahan yang luar biasa. Akan ada pertumbuhan iman yang akan semakin nyata dalam hidup kita. Dan kita tidak akan tetap sama dan tidak ada perubahan apa-apa. Nah di sini sengaja saya ambil bagaimana seorang pemazmur dari keluarga besar Asaf ini. Dia adalah seorang pemazmur ditunjuk oleh Raja Daud untuk memimpin praise and worship. Pujian penyembahan di bait Allah. Ya, di tabernakel Daud, di kemahnya Daud. Dan ini luar biasa sebab Asaf ini memimpin keluarganya dulu. Ini menarik sekali. Dia melatih anak-anaknya. Lalu dia bersama anak-anaknya melayani. Lalu dia mendelegasikan pelayanan ke anak-anaknya. Lalu dia bilang kepada anak-anaknya, Mazmur 78 tadi. Ini harus diteruskan dari generasi ke generasi. Kepada cucu-cucu, cicit-cicit dan seterusnya. Dan itu berkesinambungan keluarga Asaf. Kalau saya lihat di Alkitab. Selain 33 tahun dalam pemerintahan Daud. Ketika disuruh untuk memimpin pelayanan di bait suci itu 33 tahun pujian penyembahan tanpa henti. Keren ya. Praise and worship terlama di dunia zamannya Asaf. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Raja Daud sudah nggak jadi raja pun keluarga Asaf terus menerus melayani di bait Allah. Pelayanan pujian penyembahan terus menerus sampai raja berganti raja.
Bahkan kalau kita lihat di Alkitab sampai 500 tahun kurang lebih. Keluarga ini dari generasi ke generasi. Kapan tidak terlacak lagi pelayanannya? Ketika Nebukadnezar datang menyerbu Israel, apalagi Yehuda, dan dihancurkan. Lalu mereka dibuang dalam pembuangan, tidak terlacak lagi. Tapi kalau saya lihat pemuritan yang paling berhasil di perjanjian lama, itu adalah keluarga Asaf. Yang dimuridkan adalah keluarganya lebih dulu. Ini keren banget, ini luar biasa sekali. Dan kita akan belajar bersama-sama. Apa saja yang diwariskan, apa saja yang ditekankan oleh keluarga ini sehingga Raja Daud saja cuma generasi ketiga aja. Anaknya Rehabeam udah meninggalkan Tuhan, bikin Israel pecah jadi kerajaan utara, kerajaan selatan. Tapi ini keluarga demi keluarga, generasi demi generasi, sampai 500 tahun. Luar biasa. Ya, nah kita tahu semua kalau orang meninggal dunia, orang mati itu meninggalkan beberapa hal. Yang pertama, orang mati pasti meninggalkan memori. Kita simpan foto-fotonya, kita simpan kenangan-kenangan bersama dengan orang tersebut. Tapi memori bisa rusak. Foto-foto saya waktu masih kuliah dulu, sekarang di Pampang udah warnanya berubah. Ya, udah jadi ada beberapa udah rusak. Memori bisa rusak. Orang mati meninggalkan apa yang berikutnya? Monumen, dibangunkan patung-patung atau monumen tertentu mengingat orang yang sudah meninggal dunia. Monumen bisa rusak, bisa dihancurkan. Beberapa waktu lalu sudah lihat bagaimana pergerakan orang-orang kulit hitam yang di Amerika itu, dan itu demonstrasi di mana-mana, bagaimana George Floyd mati karena mengalami sesuatu oleh polisi di sana, dan demo di mana-mana, monumen-monumen dihancurkan, mengenang orang-orang yang dulu-dulu itu dirobohkan. Yang ketiga, orang mati meninggalkan apa? Warisan. Ya, nah warisan. Nggak salah loh ya ninggalin warisan. Orang tua yang bijaksana tentu meninggalkan asetnya, tanah, rumah, atau aset apapun untuk generasi di bawahnya. Tapi yang namanya warisan bisa habis. Walaupun ada yang bilang 7 turunan tidak habis, siapa bilang? Kalau salah pengelolaan ya habis, nggak sampai 7 turunan. Bahkan ada kemungkinan bisa berantem kakak beradik, bersaudara gara-gara rebutan warisan dan merasa tidak adil dalam menerima warisan harta. Tapi saya tunjukkan orang mati seharusnya meninggalkan nomor 4 ini. Ini yang harus ada pada kita. Kalaupun ada di antara kita, saya orang sederhana Pak, enggak punya aset apa-apa. Jangan kecewa karena yang harus kita lakukan, tinggalkan warisannya keempat. Inilah namanya legacy. Legacy belum ada dalam bahasa Indonesia, legacy gitu aja ya. Kata legacy itu adalah warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. Warisan kekal, warisan rohani yang bersifat kekal, yang dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Nah ini dampaknya luar biasa. Dan kita lihat Asaf memberikan legacy, warisan rohani yang bersifat kekal. Saya akan tunjukkan kepada saudara warisan rohaninya itu apa saja. Yang pertama Mazmur 78 tadi, tolong disampaikan di next. Ya. Monitornya oke di sana enggak apa-apa. Oke. Ya, pertama apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Beberapa kita mungkin berkata, "Hah? Puji-pujian?" Iya, ini warisan rohani. Sifatnya kekal. Apa maksudnya? Orang tua siapapun kita di sini, jadikan memuji menyembah Tuhan itu bukan kegiatan agama, tapi gaya hidup persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadikan bahwa memuji menyembah Tuhan itu menjadi budaya. Budaya itu apa sih? Sesuatu yang dimulai dari pengulangan berkali-kali, akhirnya jadi kebiasaan. Ketika kebiasaan itu terus dipertahankan, maka muncullah budaya. Jadi budaya apa? Sesuatu yang karena sering diulang jadi kebiasaan, akhirnya melakukannya pun tanpa berpikir. Karena apa? Sudah jadi gaya hidup. Memuji menyembah Tuhan itu harus jadi gaya hidup, budaya dalam diri kita. Gitu ya. Dan ini diwariskan. Asaf ajarin anaknya bagaimana memuji menyembah Tuhan. Nah ketika seseorang memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Kita berkata Mazmur 22 bahwa Tuhan bertakhta di atas pujian orang percaya. Ketika kita menyembah Tuhan, apa yang terjadi saudaraku?
Di situ kita mengalami hadirat Tuhan. Ada yang disebut hadirat Tuhan yang dinyatakan. Sebab hadirat Tuhan itu ada beberapa level. Hadirat Tuhan secara umum, Tuhan hadir di mana-mana. Hadir kedua, hadirat Tuhan secara spesial. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi ada hadirat yang disebut, saya katakan istimewa. Apa itu? Tuhan menyatakan kehadirannya. Tuhan menunjukkan karyanya. Salah satunya adalah kasihnya. Berapa banyak saudara ketika mau muji menyembah, saudara tiba-tiba menangis. Ya kan? Saya ingat ketika saya sakit COVID-19, saya di rumah sakit. Sekarang udah sembuh ya, jadi tenang. Tenang, jangan. Saudara, lagu ini salah satunya, ya kunci C aja, C. Lagu ini, I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Tiap hari saya nyanyiin lagu ini di rumah sakit waktu saya 16 hari terbaring. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good, hey, with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Sambil terbaring saudara, keluar air mata. Kenapa? Mengalami kasih Kristus. Love encounter. Mengalami perjumpaan dengan kasih-Nya. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Saudaraku, memuji menyembah Tuhan, ya tidak selalu harus disuarakan. Bisa dari dalam hati, dan itu mesti jadi budaya. Dan kalau sudah jadi budaya, ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan selain anak-anak rohanimu, anak-anak jasmani, kita ajarkan gaya hidup mengalami Tuhan lewat pujian penyembahan. Saudara akan menemukan love encounter. Naikkan syukur apapun yang terjadi. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab demikian yang Tuhan inginkan dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Bersyukur. Kenapa kita mesti bersyukur saudaraku? Next slide. Orang bersyukur itu yang pertama tanda bersetuju dengan semua keputusan Tuhan. Ketika saya sakit saudaraku, dokter bilang Bapak positif corona. Padahal belum swab. Cuma lihat hasil CT scan. Sudah putih semua, bercak putih di paru-paru saya. Dokter bilang, Bapak positif corona. Saudaraku, saya enggak berkata begini. Mengapa aku begini? Enggak. Saya berkeyakinan bahwa pada waktu itu kan mengalami pandemi corona. Pandemi harus dirubah jadi akademi. Pandemi corona harus berubah jadi akademi corona. Saya percaya Tuhan mau bentuk saya. Saya sharingkan kepada bapak-bapak di bawah tadi. Saya mengalami dua hal. Saya dihajar sama Tuhan. Tapi saya juga diajari sama Tuhan. Kenapa saya dihajar? Saya enggak jaga kesehatan. Makan sembarang. Tidak olahraga dengan baik. Pelayanan sibuk terbang sana terbang sini. Jadi salah satu ketua BPH di GBI bersama dengan Pak Hengki kita tahu pasti sibuk. Dan saya banyak terima tugas pimpin sidang-sidang majelis daerah. Kecapean, tidur rata-rata cuma 5 jam. Dan disitulah saya mengalami imun saya menurun. Tubuh saya unfit, gak fit. Dan disitulah saya terpapar
Penerbangan dari Surabaya ke Jakarta 7 Maret. Di belakang saya orang batuk-batuk terus. Dan hari itu kan belum ada ketentuan pakai masker. Saudaraku, disitulah saya terpapar pertama kali. Dan 8 hari kemudian tanggal 15 saya sudah mulai demam tinggi 39. Lalu saya batuk-batuk. Dan singkat kata 21 Maret saya harus masuk rumah sakit positif corona. Tapi apa yang saya lakukan saudaraku? Ketika saya terima sebagai hajaran. Tuhan ngajari saya, ini tubuh ini bait Allah. Ini harus kamu yang jaga. Ada bagian Tuhan, ada bagianmu. Bagianmu adalah jaga tubuhmu, jaga kesehatan. Di situ saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Lalu juga Tuhan ajari saya, ajari apa? Tentang kekekalan. Pikirkan apa yang kamu lakukan ini ada dampak kekekalan yang akan datang. Akan ada kursi pengadilan Kristus yang harus dihadapi setiap orang percaya. Oh saudaraku, di situ saya merendahkan diri dan saya minta kemurahan Tuhan. Kalau boleh diizinkan Tuhan, saya mau terlibat penuaian di akhir zaman ini. Jangan tunggu dipanggil, jangan kesusu dipanggil pulang. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Nanti proses kesembuhan saya tunjukkan. Tapi yang jelas, apa yang saya lakukan saudaraku? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya coba berkata, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Nyanyi. Segala yang ku perlu telah kau sediakan, termasuk kesembuhan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kita setuju, saya setuju keputusanmu untuk bentuk saya Tuhan. Supaya saya semakin serupa seperti Kristus. Yang kedua, mengucap syukur fondasi kehidupan yang menghubungkan kita dengan kehendak Tuhan. Kita terkoneksi dengan kehendak Tuhan. Membawa kita kembali kepada kehendak firman-Nya. Ketika orang bersungut-sungut justru artinya disagree with God. Gak setuju sama Tuhan. Siapa kita kok sampai gak setuju? Tuhan itu merencanakan kebaikan seperti Roma 8 ayat 28. Sekalipun yang menimpa kita mungkin sesuatu, anything bad can happen. Sesuatu yang buruk bisa kelihatan terjadi. Tapi God still sit on the throne. Dia tetap duduk di takhta. Dia ada dalam kendali. Dia tahu pergumulan kita, permasalahan kita. Kalau itu diizinkan terjadi dalam diri kita, dia punya rencana yang lebih baik buat kita. Mengembalikan kita kepada kehendaknya yang sempurna. Mengucap syukur membuat suasana hati yang negatif berubah jadi positif. Saudaraku kan terkejut pertama. Tapi ketika mengucap syukur tadinya negatif gak enak saudaraku. Apalagi intimidasi datang iblis. Mati kamu. Kamu gak akan bisa. Gak akan lama. Tapi ketika mengucap syukur berubah suasana hati yang negatif itu berubah jadi positif. Dan berikutnya mengucap syukur mengundang mujizat datang. Haleluya. Lai, cek dung, mujizat datang. Kalau sudah mengucap syukur. Demikian Yesus membawa 5 roti 2 ekor ikan itu. Begitu dia mengucap syukur saudaraku. Mujizat terjadi, pelipat gandaan. 5.000 laki-laki makan kenyang. Sisa 12 bakul. Haleluya, di tengah kesulitan pandemi yang ada ini. Terus bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Terus naikkan ke Tuhan engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Saya percaya ada maksud kebaikan. Ini pandemi, tapi aku merubah jadi akademi corona. Karena aku ini proses pembelajaran. Saya menjadi serupa seperti Kristus. Saya makin dewasa di dalam iman. Mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Berikutnya apa lagi? Warisan rohaninya. Yang pertama puji-pujian Tuhan mengalami love encounter. Yang kedua power encounter. Kekuatannya. Dikatakan tadi dalam ayat yang keempat. Bahwa kita mesti ngajari anak-anak kita Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kuat, dahsyat. Yang punya otoritas, punya kuasa. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah itu diajarkan ke anak-anak kita. Tapi jangan cuma mengajarkan kuasa. Ajari bagaimana memperoleh kuasa dengan tepat. Karena Alkitab mengajar ada legal power, ada illegal power. Ada kuasa yang resmi, ada kuasa yang tidak resmi. Ada kuasa yang tidak resmi.
Di mana itu? Salah satu contoh Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang-orang hebat di situ. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Hebat kan? Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Wow. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Ini orang-orang sudah pelayanan. Ya, ada yang mungkin sudah punya jawatan kerasulan, kenabian. Tetapi Tuhan berkata di ayat itu, aku tidak pernah kenal kamu. Enyah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan bisa ngomong tegas begini? Mereka punya kuasa, tapi ilegal. Gak resmi. Kenapa? Salah satu alasan kenapa mereka ditolak oleh Tuhan. Di situ dikatakan, I never knew you, depart from me you who practice lawlessness. Kata lawlessness itu, anomia dalam kata Yunani pakai, ketiadaan hukum atau berikutnya tidak tunduk pada otoritas. Tidak pernah belajar untuk hormat, respect pada otoritas di atasnya. Anda boleh punya karunia hebat. Tapi kalau Anda tidak pernah bisa belajar tunduk pada otoritas di atas kita. Berisiko saya mau katakan. Anda mengalami illegal power. Maka itu kita ajari anak-anak kita, generasi kita ajari. Hormat kepada orang tua. Hormat kepada generasi yang di atas. Ketika kita belajar untuk menghormatinya. Anak-anak akan diajar menerima power yang legal dari Tuhan. Power yang resmi karena belajar tunduk kepada otoritas. Yang ketiga adalah apa itu? Materi yang selanjutnya yang mesti diajarkan selain mengalami pujian penyembahan, love encounter, lalu kekuatan Tuhan, apa yang disebut dengan power encounter. Berikutnya adalah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Wow. Apa ini? Miracle encounter. Pertemuan, perjumpaan dengan mujizatnya. Bukankah Ibrani 13 ayat 8 berkata sebab Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus buat mujizat, dengar gereja Tuhan. Sampai hari ini mujizat tetap dinyatakan karena Yesus kuasanya tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara tetap percaya Tuhanmu itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya akan sharingkan tentang bagaimana Tuhan menolong memberi saya kesembuhan. Tapi tolong tunjukkan foto-foto ketika saya dikatakan bahwa pasti corona. Tolong foto yang pertama, Dodo. Ya, saudara lihat itu gambar ini. Ini gambar yang kanan khususnya. Itu foto di mana CT scan. Di mana paru-paru saya sudah kena dampak virus corona ini menyebar seluruhnya. Putih semua, saudara itu bercak putih. Ya, dan dokter katakan ini kasus berat. Demam tinggi, panas, lalu batuk yang tidak henti-hentinya. Lalu kemudian hilang rasa di mulut saya, makan apa aja jadi gak enak. Maaf, ditambah dengan diare. Saya alami ini. Ya, Bapak Ibu. Lalu kemudian berikutnya mulai sesak nafas terjadi. Dan harus dibantu dengan bantuan penguapan. Lalu bukan cuma sekedar oksigen ya, penguapan bahkan nebulizer diberikan. Ya, untuk membantu melebarkan saluran pernafasan saya. Ada alat lagi yang satunya, saya tadi belum kirimkan fotonya, itu yang dihubungkan untuk dimasukkan seperti infus, nebulizer namanya. Dan saya bersyukur gak sampai mengalami ventilator. Karena dokternya pinter, dia mengantisipasi lebih dulu. Next. Ya. Infus kiri kanan bengkak tangan saya sampai seperti ini. Aduh, itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya, diganti kanan, ganti kiri apa sampai mengalami bengkak. Next selanjutnya. Ini obat yang harus saya minum beserta vitamin setelah infus dilepas. Ada 11 macam. Aduh saudaraku. Udahlah amit-amit jangan mau deh. Ya, nanti saya tunjukkan. Penting jaga kesehatan. Penting kita fit gitu ya. Ikuti protokol kesehatan. Saya senang sekali di gereja ini. Wah, dibangun 4 atau 5. Wastafel baru itu kelihatan. Ya, kalau ada insinyur sipil seperti ini ya memang harus ada ya. Wow, jadi saya lihat ini bagus sekali ya. Protokol kesehatan diterapkan dengan luar biasa. Next lagi. Nah ini pernyataan dari dokter bahwa saya dinyatakan sembuh dan tidak menular lagi dan bisa bekerja setelah 16 hari itu. Next lagi. Sudah ya. Oke, saya ceritakan bagaimana saya sembuh.
Saudaraku, sampai hari ke-11, ini hasil CT scan, nanti ini terakhir ya, nanti terakhir ya. Saudaraku, sampai hari ke-11, foto ronsen masih menunjukkan saya sama seperti hari pertama masuk. Paru-parunya masih bercak putih. Lalu kemudian saudaraku, sampai hari ke-13 ketika saya sudah jenuh. Bayangkan Pak, gak boleh dibesuk siapapun. Dokter suster yang datang pun pakai APD lengkap, itu pengalaman tidak enak. Lalu saya jenuh, saya di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saya duduk di tempat pembaringan gini. Lalu kemudian saya lihat jendela luar, saya lihat mall Kelapa Gading kelihatan di situ. Saya bilang, Tuhan, kepingin jalan-jalan ke sana. Capek di sini terus-terusan gini. Tiba-tiba ada orang yang menepuk pundak saya 2 kali. Saya toleh ke belakang. Enggak ada orang. Saya berpikir itu suster yang bisa datang bawain obat-obat tadi itu. Pak Roni, waktunya minum. Enggak ada orang. Terus saya lihat ke depan lagi. Tepukan kedua kalinya datang. Berasa seperti ini. Saya toleh ke belakang, enggak ada orang lagi. Saudara tahu peristiwa ini pernah terjadi di Alkitab Kisah Rasul 12. Waktu itu Petrus karena beritakan Injil dia di penjara. Dijaga pasukan Romawi 4 lapis ketat, dibelenggu. Malam-malam malaikat datang membangunkan dia, menepuk Petrus. Bangun. Dan kemudian dibawa saudaraku keluar melewati 4 lapis. Dan Petrus mengalami pembebasan. Saya mengalami jamahan langsung Tuhan. Sejak saat itu, ini saya mau bersaksi saudara. Tiba-tiba Pak, demam saya turun. Lalu dokter datang periksa. Ya, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Dokter datang periksa, dokter bilang gini. Wah, demamnya turun Pak Roni. Kalau 2 hari berturut-turut, Bapak tidak demam lagi, Bapak boleh pulang ke rumah. Dan puji Tuhan, hari ke-16 saya boleh pulang ke rumah. Haleluya. Tuhan yang menyembuhkan. Jadi saya ngerti sekarang lagu itu. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Inilah saya sekarang saudaraku. Sembuh. Terlihat foto yang terakhir tadi. Setelah 2 bulan kemudian saya CT scan kembali Pak Hengki. Orang bilang kalau sudah kena COVID, corona, paru-parunya mah cacat. Darahnya, strukturnya mengalami perubahan. Udah, saudara lihat ini. Darah Yesus menyembuhkan saya sempurna. 100% pulih. Dan sampai kelihatan, itu yang bandingkan sama yang kanannya, ini yang kiri. Semua pembuluh darahnya bersih kelihatan saudara. Ajari pada anak-anak kita, ajari generasi bahwa mujizat tetap tersedia. Dan pagi ini bagi setiap saudara yang hadir, saudara membutuhkan mujizat apa? Saya beritahu Yesus Kristus tetap sama kemarin bahkan sampai selama-lamanya. Dia bisa lakukan mujizat hari ini. Asal saudara menaruh percaya yang sungguh-sungguh padanya. Yang keempat yang harus diajarkan adalah truth encounter. Perjumpaan dengan firman. Ajari anak-anak kita firman Tuhan. Ya, kami hampir 28 tahun menikah, bulan depan kami rayakan ke-28. Kami punya 3 orang anak. Tiap pagi saya lakukan ini bersama istri saya. Dan anak-anak mulai dari kecil sampai bertumbuh. Akhirnya mereka bertumbuh, mereka semua jadi penyembah Tuhan tiga-tiganya. Mereka melayani Tuhan tiga-tiganya, mereka takut Tuhan tiga-tiganya. Dan yang luar biasa adalah mereka tiga-tiganya pun mereka dengan setia merenungkan firman. Tanpa saya harus berkata, berteriak-teriak, baca Alkitab, doa, tidak perlu. Ketika melihat children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Dan dilihat dari orang tua melakukannya, mereka mengikutinya. Dan saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, semua 3 anak-anak hidup takut Tuhan dan melayani Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, warisan ini yang harus kita berikan. Dan saya bilang sama anak-anak saya, barusan saya pulang dari Amerika, karena anak saya yang nomor 2 menikah di sana. Saya bilang lanjutkan loh ya, nanti ajarin cucu-cucu papa. Apa yang papa ajarkan selama ini, terus. Dan kami berdua setiap hari berdoa supaya generasi demi generasi tetap ada di hadapan hadirat Tuhan.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri sebelum kita berdoa. Saya ingatkan kepada setiap kita 4 materi ini. Ajarkan puji-pujian kepada Tuhan menjadi gaya hidup, love encounter. Kekuatan Tuhan dengan tunduk pada otoritas, power encounter. Mujizatnya tetap berlangsung, miracle encounter dan true encounter. Ketemu sama firman Tuhan tiap hari kepada generasi di bawah kita. Saya percaya kita akan melihat generasi yang lebih baik. Kita akan punya anak cucu cicit yang lebih luar biasa daripada setiap kita. Dan itu warisan yang gak bisa didapatkan oleh dunia ini. Dan warisan itu pasti akan memberkati generasi yang selanjutnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, aku selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Meteraikan ini di hati setiap kami. Mereka datang dalam pergumulan ekonomi, keluarga, kesehatan, apapun. Tuhan, terima kasih ada kepastian. Oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Ada kepastian, bagimu tidak ada yang mustahil. Tolong umat-Mu Tuhan. Dan lebih daripada itu, beri kami tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi. Menghidupi kebenaran-Mu dan mengalami Engkau senantiasa seperti yang Kau rindukan atas setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama. Amin. Praise God. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Selalu mengalir.
sekarang. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.